Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama sekali saya minta maaf sama kaum sesudina, saudara-saudara seiman, jemaah Masjid Singingu Jae ya, Singingu Jae, Kota Nopan, Madinah, Sumatera Utara. Saya baru datang tadi malam. Sudah jam berapa? Jam 9 barangkali. Saya datang dari Brunei, keluar dari Brunei bulan Juni, Juli, September, Oktober, baru sampai di Singingu. Baik, kita sabar sebentar membincangkan ilmu yang bermanfaat insyaallah ya. Kita mau menghalusi tentang pengertian salat ataupun tujuan salat. Salat bahasa Arabnya as-salah. Mengaji hukum salat di segi bahasa dan hikmat salat. As-salah menjadi bahasa kitanya salat. Asalnya as-salah, as-salatu khairum minan naum, hayya 'alas salah. Asal kata-katanya salat. Kadang-kadang diterjemahkan juga dengan sembahyang. Tapi sebenarnya terjemahnya tidak perlu ya. Kita tidak usah menerjemahkan salat dengan sembahyang, kekal saja dengan salat. Karena sembahyang dengan salat tidak sama. Baik. Menurut ulama, salat ini kenapa dikatakan salat? Paling kurang ada dua alasannya. Pertama, salat itu bermakna silah. Artinya hubungan. Bila kita salat, kita terhubung dengan Allah. Saat kita salat, kita terkoneksi. Jadi salat itu koneksi, connection. Macam orang sekarang main HP, kalau tidak ada koneksi, tidak ada line, tidak dapat bikin apa-apa. Orang yang salat, kalau tidak ada line dengan Allah, tidak ada dapat apa-apa. Ramai orang yang salat, lepas salat, sesudah salat, tidak ada dapat apa-apa. Ini yang kita bincangkan sedikit ya. As-salah maknanya as-silah. Silah maknanya koneksi. Artinya apa? Saat kita Allahu Akbar tersambung dengan Allah, sepatutnya kita terkoneksi. Koneksinya dia punya sinyal kata orang sini ya. Lainnya mengikut hatinya dengan Allah, karena yang tersambung itu hati. Lidah yang ngomong, lidah bercakap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Betul dunia dokon ni dokon ni dilani. Betulkah apa yang disebutkan lidah itu? Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Maha besar kebesarannya, Maha agung keagungannya. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Betulkah Allah itu agung dan besar? Macam mana mau menilai? Lihatlah sebelum salat apa dia bikin, sesudah salat nanti apa yang dia fikirkan. Walaupun dia pergi ke sawah, ke ladang, kemana, adakah Allah di hatinya? Itulah tujuan salat. Salat ini sepatutnya hari demi hari bertukar dan berubah. Orang beriman sepatutnya tidak mungkin jalan setempat. Sepatutnya kalau dia belajar, dia menekuninya, dia tidak mungkin tidak berubah. Salat itu mengubah cara hidup. Karena dalam salat juga ada doa. Makna yang kedua, salat itu doa. Makna yang kedua doa. Jadi koneksi dan doa.
Bila kita terkoneksi dengan Allah, kita berdoa. Apa itu zikir, doa iftitah itu doa, mengandungi doa. Al-Fatihah mengandungi doa. Zikir-zikir salat mengandungi doa, walaupun kadang-kadang doanya tidak langsung, tidak direct, kadang-kadang indirect. Kadang-kadang kita memuji Allah, tapi dalam pujian itu ada doa. Subhanallah. Jadi dalam salat kita berdoa, salat itu koneksi. Pastikan saat kita membaca ayat-ayat salat, zikir-zikir salat, pastikan kita terkoneksi dengan Allah. Itu maka bila kita mau rukuk, Allahu Akbar. Betulkah Allahu Akbar di hati? Ataukah hanya di lidah saja? Kita mesti tanya diri kita. Kita rukuk, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Bacaan rukuk dan sujud yang jadi fokus oleh Rasulullah sebelum meninggal, sebelum Rasulullah wafat, bacaannya ditukarnya. Apa bacaannya? Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Dalam bacaan ruku terkandung pujian, mengandungi doa. Kemudian kita bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar, artinya menilai, artinya mengijabah. Mendengar artinya menilai dan mengijabah, mengkabulkan. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar, menilai, mengijabah orang yang memujinya. Nanti sesudah bangkit dari rukuk kita memuji. Waktu rukuk kita memuji. Waktu sujud kita memuji. Orang yang memuji Allah akan didengar Allah. Orang yang memuji Allah akan diberi apa kehendaknya. Pangiduan niba. Puji mana sadai. Bahat-bahat. Sanjung dan puji. Allah akan memberi. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar, mengijabah dan melayan, memenuhi kehendak orang yang memuji Allah. Sami'a bermakna mengijabah. Jadi dalam Quran, dalam salat ada puji, ada doa. Puji juga membawa kepada ijabah. Kalau kita mau doa kita diijabah Allah, banyak memuji Allah. Baca subhanallah banyak-banyak. Baca alhamdulillah ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar ataupun subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, ataupun apa saja pujian. Ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu memuji dan berikrar, membaruhi janji kita dengan Allah. Karena la ilaha illallah kita itu kadang-kadang lemah. Kalau orang tuh la ilaha illallahnya kuat, strong, agamanya akan kuat. Kenapa la ilahnya kadang-kadang lemah? Itu banyak faktornya ya, yang membuat agama itu menjadi lemah, akidah menjadi lemah. Pada zaman sekarang, pada kebanyakannya media genggaman. Ini membuat agama itu tersingkir, terisolir, terpojok. Nauzubillah. Baik. Balik kepada yang tadi, salat artinya hubungan, salat artinya doa. Bila kita salat, kita tersambung dengan Allah. Tadi kita sudah bicara serba sedikit tentang i'tidal. Kemudian kita sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar lagi. Kita menyanjung memuji Allah. Dalam lafaz ataupun perkataan Allahu Akbar itu ada juga sanjung dan puji. Tadi sudah dibilang, bila saat orang itu menyanjung dan memuji Allah, Allah akan mengijabah. Indahnya salat ya. Allah akan memenuhi kehendaknya. Agit nurani ba ilahin nasadai. Asalkan linggas dilani bahwa memuji ataupun menyanjung. Kita sujud.
Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Tapi sudah dibilang tadi ya, bacaan sujud Rasulullah di akhir hayatnya sama dengan bacaan rukuk. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bacaan yang fokus diamalkan baginda Rasulullah SAW di penghujung usianya, karena dalam Allah maghfirli itu ada doa supaya dosa diampun. Beristighfar. Baginda beristighfar di waktu ruku, beristighfar juga di waktu sujud. Ahmed tambanale Allahumma ighfirli. Bisa juga dibaca bacaan yang biasa dibaca. Kalau susah menghafal yang baru ini, mungkin kita baca saja Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Allahumma ighfirli. Tidak salah. Waktu kita sujud Subhana rabbiyal a'la bihamdi Allahumma ighfirli. Ampun dosaku ya Allah. Ampunlah dosa ya Allah. Boleh dibaca 3 kali, 5 kali, 7 kali. Asalkan kalau berjamaah asalkan ikut imam ya. Kecuali kalau sembahyang sendirian, dia bisa membaca sebanyaknya mungkin. Subhanallah. Jadi salat itu apa? Koneksi dan doa. Dalam salat kita terkoneksi dengan Allah. Salat subuh 2 rakaat ya. Tapi nilai salat subuh ini jauh berbeda dengan nilai salat isya, dengan nilai salat zuhur, dengan nilai salat asar, maghrib juga. Salat subuh ini istimewa. Orang yang datang salat subuh terkoneksi dengan Allah waktu salat subuh di rumah Allah. Sepatutnya kita salat di rumah Allah, jangan di rumah. Bukan tidak boleh di rumah. Orang yang salat di rumah itu sama ada orang karena dia sakit, karena dia urusan penting. Kalau tak ada urusan, negeri aman, tidak sibuk, tidak ada masalah, salat yang betulnya di rumah Allah. Rasulullah SAW tidak pernah salat di rumah, salat fardu. Sahabat juga. Kalau ada yang salat fardu di rumah, nanti lepas salat Rasulullah bangkit. Asyahidun fulan. Orang itu ada tidak disebut namanya? Asyahidun fulan. Fulan bin fulan ada tadi enggak salat subuh? Kata Rasulullah. Kata jamaah, enggak ada ya Rasulullah. Tanya lagi, asyahidun fulan. Fulan bin fulan ada tadi? Kata jemaah, sahabat, enggak ada Rasulullah. Rasulullah kecewa besar. Rasulullah kecewa besar. Bahkan mengatakan orang yang malas ke masjid, selalu absen, selalu enggak hadir, itu orang yang bermasalah. Terjangkit penyakit virus yang lebih kejam daripada COVID-19. Karena penyakit ini tidak ada obatnya, tidak ada hospitalnya, tidak ada rumah sakitnya, tidak ada dokternya, tidak ada kliniknya. Wah, panjang nanti ceritanya ini. Yang jelasnya Allah sangat suka kalau kita salat fardu di rumahnya. Koneksi itu bila kita salat di rumah Allah, kata ulama, kalau ada 100 yang salat, mungkin tadi katalah 80 ataupun 100. Kalau ada 100 orang yang salat di rumah Allah, setiap orang yang salat mendapat nilai pahala mengikut orang yang terbaik salatnya. Ada 50 yang salat, ada 60. Tentu ada yang lebih baik pada penilaian Allah. Maka Allah sangat suka kalau orang itu salat menjalin hubungan dengan Allah, sama-sama bertakbir, Allahu Akbar, kata imam, makmum bertakbir. Maka Allah akan menilai salat orang yang datang ke masjid mengikut nilai orang yang terbaik salatnya. Kan untung. Kalau salat di rumah, nilai salatnya ya ikut salat dia. Nah, salat ini dinilai selalu. Salat ini selalu dinilai. Jadi itu saja dulu ya, serba sedikit. Empot cokot adong dapat sambungan nak. Terleleng dari sono insyaallah. Mudah-mudahan ada sambungannya lagi besok kalau sabar ya. Yang jelasnya salat itu maknanya ada 2, sambungan, koneksi dan doa. Artinya apa? Kalau kita salat, kita terkoneksi dengan Allah.
mintalah apa saja. Karena sholat juga doa. Sholat juga doa. Tapi fokus doa itu biasanya waktu sujud ya, waktu sujud. Karena antara hamba dengan Allah, antara Allah dengan hamba yang paling dekat, saat yang terdekat di waktu sujud. Jadi sepatutnya kita tidak malas sholat. Sepatutnya bacaan sholat itu dihayati, dipelajari, dan dirasakan kemanisannya. Kata ulama, kalau kita ruku', kalau kita membaca tadi subhana rabbil azim wa bihamdi Allahumma ighfirli, ataupun kita membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, baca sampai kita merasa, kita yakin Allah mendengar bacaan kita. Waktu sujud juga kita sujud subhana rabbil ala bihamdi Allahumma ighfirli, subhana rabbil ala bihamdi Allahumma ighfirli, ataupun subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli dalam hadis sahih ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, kita baca Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, ampunlah dosaku ya Allah ampunlah dosaku. Nah, sehingga kita terasa Allah dengar doa kita. Oh, orang ini risau ini umurnya sudah 50 lebih, 60 lebih. Nah, saya sudah dekat 70 ya. Alhamdulillah masih balik ke Singingu. Dulu berangkat ke luar negeri tahun 1980. 42 tahun di luar negeri. Sekarang akan balik ke tanah air insya Allah. Sudah cukup lah jauh-jauh itu. Kita saling berdekatan sajalah ya. Tidak usah jauh-jauh lagi. Nah, kita ingin mendekati jemaah yang dulu kita biasa di sini, di Singingu, di tempat lain juga. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.